Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah eh, Peng- pengantar rekayasa dan desain yang berjudul dan mengambil tema tentang pembersihan toren air. Oke. Untuk anggotanya sendiri dari saya sendiri Muhammad Zidan Novel Ramadan dengan NIM 11022131103. Lalu ada teman saya Afriana Wardiman dengan NIM 11022131122. Dan yang terakhir teman saya yang bernama Alfiansyah Siswai Mahira dengan NIM 11022111112. Ini pendahuluan atau latar belakang masalah. Sini kami mengambil tema tentang pembersih toren. Pembersih toren ini merupakan alat pembersihan toren yang memudahkan kita dan tidak membuat semakin ribet. Toren yang udah lama nggak dipakai itu biasanya akan berlumut atau dasarnya itu kotor, kehitaman warnanya. Jika sumber air yang berasal dari sumur bor. Kotor di sini merupakan tanah yang terbawa dalam tanah ke dalam toren. Terus beberapa orang biasanya membersihkan toren ini secara manual dengan menyikatnya menggunakan sikat panjang atau bahkan sampai orang tersebut masuk ke dalam toren untuk membersihkannya. Seperti pada gambar yang pertama yang di atas ini itu mengikat dengan sikat panjang dari luar dan yang di bawah ini orangnya masuk untuk membersihkan benar-benar bersih. Hal tersebut terlihat begitu menyusahkan saat pembersihan. Maka dari itu kami mengusulkan beberapa ide untuk solusi pembersihan toren ini. Bisa dilanjut oleh teman saya Alfiansyah. Selanjutnya ada solusi yang pertama yaitu menggunakan tekanan air yang cukup tinggi untuk membersihkannya. Alat memiliki bagian utama, ketinggiannya mulai dari 1 hingga 3 meter. Terdapat lengan yang dapat berputar dan naik turun, serta mengeluarkan air bertekanan tinggi. Lalu yang kedua, menggunakan alat pembersih yang dimana otomatis menyikat hingga mengelap dalam toren hingga bersih. Alat memiliki bagian utama, ketinggiannya mulai dari 1 hingga 3 meter. Terdapat lengan yang di ujung lengan, ada sikat yang dapat berputar dan naik turun untuk membersihkan toren. Terdapat satu lengan di atas, lengan sikat untuk mengalirkan air ke dinding toren. Solusi yang dipilih yaitu kami memilih ide alat pembersih yang menyikat dan mengelap dalam toren hingga bersih secara otomatis. Alasannya karena lebih hemat air, walaupun sama-sama menggunakan air, tapi dalam solusi pertama penggunaan air sangat banyak. Sedangkan solusi kedua penggunaan airnya tidak terlalu banyak karena hanya untuk mengalirkan kotoran yang sudah tersikat agar turun ke bawah untuk dilap dan dibersihkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di layar sudah tertera di desain solusi dari yang kedua. Yang pertama di sini kita dapat lihat di kontrol utama terdapat ada saluran input dari airnya. Misalnya kita mau memasukkan air dari keran. Nah, kemudian ada saluran output juga saat di kontrol utama yaitu saat di mana air akan keluar nantinya yang ada di dalam toren. Kontrol utama ini juga yang akan mengatur bagaimana kecepatan sikat berputar dan kapan air masuk dan air keluar. Kemudian di sini juga terdapat kontrol batang, kemudian pengunci agar alat tidak keluar dari kontrol, kemudian di sini juga ada batang keluar air di mana untuk mengaliri air saat telah disikat, dan di sini juga ada lengan sikatnya di mana lengan sikat tersebut bisa berputar juga. Kemudian ada batang utama di mana batang utama ini dimaksudkan bisa mengatur tinggi atau kedalaman dari torennya, jadi bisa disesuaikan. Kemudian ada lengan bawah juga, di lengan bawah ini juga terdapat lap ya untuk mengelap bagian dasar dari toren. Kemudian ada selang dasar di mana selang dasar ini
untuk mengambil air yang ada di torrent sehingga bisa keluar melalui saluran output. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, oke, proses dari desain yang tadi saya maksudkan yaitu alat memiliki bagian utama berupa batang vertikal yang dapat diatur ketinggiannya 1-3 meter, di mana 1-3 meter ini adalah standar dari beberapa torrent. Kemudian pada bagian batang terdapat 4 lengan dengan sikat pembersih yang berfungsi untuk membersihkan dinding torrent. Lengan ini dapat berputar melilingi dinding torrent dan naik turun untuk membersihkan dinding torrent secara vertikal. Jadi saat tadi lengan sikat di mana ujung sikat bisa berputar, di sini juga saat batangnya berputar perlahan-lahan ke bawah dan juga naik lagi agar penyikatan merata. Kemudian di atas lengan sikat pembersih terdapat lengan pipa yang dapat berputar juga. Pada lengan ini berupa pipa besi. Lengan ini berfungsi untuk mengalirkan air ke dinding torrent agar lebih bersih. Jadi tadi seperti yang saya maksudkan, saat sudah disikat, air akan mengalir untuk agar kotoran yang di dinding torrent bisa mengalir ke bawah. Nah, kemudian pada bagian ujung bawah batang utama terdapat 2 lengan yang dipasang lap. Lengan bagian bawah ini berfungsi untuk membersihkan lantai torrent. Lengan ini akan berputar sama seperti lengan atas. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, kemudian kontrol dibagi menjadi 2, yaitu kontrol pusat dan kontrol batang. Kedua kontrol tersebut dilengkapi dengan pompa air. Kontrol pusat berfungsi untuk mengatur aliran air bersih dari keran menuju lengan pipa besi mengalir air ke dinding torrent. Selain itu terdapat juga timer pada kontrol pusat. Pada kontrol batang, pompa air menyedot air kotor dari dasar torrent untuk disalurkan ke kontrol utama. Atau kontrol utama juga menyedot agar lebih kuat, lalu dibuang melalui saluran output. Kontrol batang juga mengatur kerjanya motor yang digunakan oleh lengan-lengan pada batang utama untuk membersihkan torrent. Jadi pada intinya kita akan mengontrol di bagian kontrol utama untuk misal dari waktunya jika kita ingin otomatis ataupun kecepatan dari sapuan sikatnya atau mau input ataupun outputnya. Kemudian maksud dari kontrol batang sendiri yaitu kontrol dari kontrol utama yang akan dialihkan kepada kontrol batang, bagaimana cara kerjanya. Mungkin seperti itu desain dari pembersih torrent dari kelompok kami. Silahkan lanjutkan. Ya, sekian dari presentasi singkat dari kelompok 5 untuk tugas besar dengan judul pembersih torrent dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.